Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kata yang sedang beredar di masyarakat, tetapi banyak diplesetkan oleh beberapa orang. Kata-kata ini berasal dari tanah Minangkabau yang berbunyi taimpi na diate, tak kurung na di luar. Oke, kita bahas makna secara mendalam dari kata-kata ini. Apakah ini benar merupakan salah satu kata-kata yang mengajarkan kita licin, mengajarkan kita picik, atau mungkin cerdik buruk, atau malah kita yang sebenarnya salah kaprah atau salah dalam menerjemahkan makna dari kata-kata ini, atau dalam bahasa Minang salah same, di mana makna kata ini sebenarnya positif malah diplesetkan oleh beberapa orang menjadi negatif. Oke, kita bahas ini secara mendalam. Kata-kata tempi nadiate tak kurang nak di luar adalah salah satu kata-kata bijak yang berasal dari tanah Minangkabau, kawan-kawan. Jadi bukan berarti ini merupakan salah satu ajaran yang buruk, ya, karena memang tidak ada kata-kata bijak yang mengajarkan keburukan kepada masyarakatnya. Kata-kata bijak sendiri merupakan kata-kata yang keluar atau dicetuskan oleh para cendekiawan dahulunya. Ya, tidak serta-merta dikeluarkan oleh masyarakat kampung, masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak berpendidikan. Kata-kata bijak itu hanya ditulis dan digaungkan oleh para cendekiawan, para pemikir, para orang yang pemangku adat di zaman dahulunya. Kata-kata ini sendiri bukan kata-kata bijak yang berasal dari tanah Minangkabau, memberikan kita solusi di dalam setiap permasalahan kehidupan. Di mana kata-kata ini berbunyi tempi na di atas tak kurung nak di luar, atau dalam bahasa Indonesianya terpit mau di atas, terkurung mau di luar. Ini banyak orang salah kaprah, salah menerjemahkan, di mana mereka beranggapan bahwasanya kata-kata ini itu mengajarkan kita picik, tempi di ate. Jadi seolah-olah kata-kata ini maunya tempi nak di ate. Dia maunya yang senang-senang aja, ya kan? Udah jelas sama-sama merasai, sama-sama menderita, malah dia maunya di atas. Padahal maknanya bukan begitu sebenarnya, kawan-kawan. Maknanya sebenarnya adalah di mana ini merupakan salah satu kerangka berpikir dasar dalam menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan. Terhimpit itu berarti berada di bawah. Kata-kata ini mengajarkan kita bahwa terhimpit pada dasarnya orang pasti di bawah, dan terhimpit pada dasarnya pasti orang itu ditekan, dan ada sesuatu yang menekannya dari atas, yang memberatkannya dari atas, itu pasti. Nah, lalu ada kata-kata sambungannya yaitu nak diate. Lalu makna nak diate ini atau kata nak ini merupakan kata-kata sugesti, kata-kata saran, atau kata-kata perwakilan dari kemauan hati, kemauan diri, ya kan? Kata-kata nak itu banyak juga dipakai dalam pepatah petitih masyarakat Minangkabau. Salah satunya dalam pepatah petitih, nak luri rantangkan tali, nak mulia tinggikan budi, nak kayo kue mencari. Ya, kurang lebih begitu. Kata nak banyak dipakai dalam itu karena bermakna saran. Kata nak kalau dipakai atau ditempatkan pada awal kalimat itu bermakna saran atau anjuran. Nak tinggi atau nak lurih rantangkan tali jika seandainya kamu ingin, ya kan? Jika ingin, maknanya bisa begitu, ya. Jika ingin lurus, maka rentangkan atau bentangkanlah tali sebagai panduan, sebagai tolak ukur kita. Kita melihat bahwa ini gurus enggak, gitu. Karena zaman dahulu nggak ada roll, nggak ada meteran, ya. Karena mereka orang pada hakikatnya orang itu menggunakan tali secara simpel, ya. Karena memang belum ada meteran zaman itu. Oke, kata nak ini banyak digunakan dalam masyarakat Minangkabau. Jika seandainya ditempatkan di awal, itu seperti adalah bermakna anjuran. Jika ditempatkan di tengah, maka dia penghubung dari sebuah keinginan. Ya, dia penghubung dari sebuah harapan. Misalnya terhimpit nak diate. Jadi penghubung antara keadaan tadi dengan solusi, yaitu nak diate. Maka carilah, seandainya sulit, seandainya engkau terhimpit atau dibebankan oleh permasalahan, maka carilah, berpikirlah sebagaimana orang-orang yang di atas, orang-orang yang tidak memiliki beban tadi. Maka kau cari solusinya seolah-olah maka tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Maka ini maknanya, tidak ada kearuhan yang tak jani, tidak ada kusin yang tidak selesai. Jadi tidak ada yang keruh itu tidak akan terjadi. Kalau seandainya kita mampu atau bisa menyaringnya, maka setiap air yang keruh itu bisa jernih pada hakikatnya. Kalau kita mau mencari solusi. Nah, kata-kata seperti ini sebenarnya kata-kata sugesti, kawan-kawan. Bukan kata-kata yang bermakna negatif. Bukan. Jadi kata-kata ini merupakan kata-kata positif yang memberikan kita itu kerangka berpikir dasar dalam menghadapi permasalahan, bahkan seberat apapun. Ini yang harus kita ketahui. Nah, terkurung nak di luar atau terkurung di luar, terkurung ingin di luar.
Bagaimana mungkin orang yang terkurung inginnya di luar? Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memilih padahal dia dikurung? Pada akhirnya terkurung itu dikurung, ya kan? Terkurung ingin di luar, tak kurung nak di luar. Terkurung itu kan kalimat negatif, ya. Kalau dalam bahasa belajar bahasa Indonesia terkurung itu kalimat negatif, terkurung. Berarti ada yang mengurung atau dikurung oleh seseorang atau pejabat atau apapun permasalahannya, dia dikurung di dalam. Seolah-olah dia pasti ada ruang lingkup yang terbatas. Itu orang terkurung. Orang terkurung itu orang yang dikerangkeng, orang-orang yang dibatasi langkahnya. Bagaimana orang yang terkurung ingin di luar? Maka orang yang terkurung tadi, ini ada merupakan sugesti, saran. Maka berpikirlah seolah walaupun engkau terkurung badan engkau, walaupun engkau terbatas langkah engkau, maka berpikirlah sebagaimana orang yang merdeka di luar, ya kan? Maka yang terkurung itu cuma badan, ya kan? Maka yang terkurung itu pada akhirnya cuma badan, sedangkan harapan, cita-cita kita tidak pernah terkurung, tidak pernah mampu dikurung. Maka ini yang dibaca nanti, ketahui oleh Buya Hamka. Buya Hamka ketika dikurung pada era Orde Lama, maka beliau itu berpikir sebagaimana orang-orang merdeka. Dan ketika beliau dikeluarkan oleh rezim pada saat itu, bebas dia dari kurungan 2 tahun 4 bulannya, terciptalah salah satu buku Al-Azhar. Dan ketika keluar, dia diminta untuk menyolatkan Soekarno, Insinyur Soekarno yang merupakan orang yang mengurung beliau, rezim yang mengurung beliau, memasukkan beliau ke dalam penjara. Diminta untuk menyolatkan jenazahnya. Apa kata beliau? Antarkan saya akan sholatkan jenazah. Maka disolatkan. Lalu bertanyalah orang selesai itu, apakah Buya tidak mendendam, tanda kutip, tidak mendendam kepada Soekarno? Maka sebagai orang yang merdeka, beliau itu berucap, justru saya berterima kasih kepada Soekarno, kalau dia tidak kurung saya, maka tidak akan selesai tafsir saya ini, kata beliau. Karena beliau mampu menciptakan salah satu tafsir Al-Quran, yaitu tafsir Al-Azhar, yang merupakan salah satu tafsir yang menjadi rujukan umat Islam pada saat ini. Karena itulah beliau mendapat gelakan profesor dari Al-Azhar. Nah itu, maka kerangka berpikirnya sebagaimana walaupun dikurung jasadnya, pemikirnya bebas. Bahkan ketika dia dikurung, maka semakin bebas dia. Nah inilah kerangka berpikir yang luar biasa sebenarnya dari kata-kata ini. Taimpi nak diate, tak kurang nak di luar. Sekalipun engkau terhimpit, terbebani, maka berpikirlah sebagaimana orang yang di atas, orang yang bebas. Ya kan? Walaupun keadaan saking paniknya, maka berpikir sebagaimana orang yang tidak punya beban dalam kehidupan. Karena kalau seandainya kita ditekan oleh keadaan, oleh keadaan atau permasalahan yang kita sedang hadapi, kita terbawa kepada suasana tadi, maka mabuklah kita dalam permasalahan ini. Dan ini yang diberikan solusi oleh kata-kata ini, kata-kata bijak ini. Taimpi nak diate. Sekalipun kita terhimpit oleh permasalahan yang panik dalam kehidupan ini, maka berpikirlah seolah-olah engkau itu berada di atas. Bahwa kau tahu bahwasanya tidak ada permasalahan yang tidak selesai. Ya, berpikir seolah-olah kau itu berada di atas. Taimpi nak diate. Di mana yang taimpi cuma badan kita, tapi angan-angan hati kita, cita-cita, pemikiran kita tidak pernah pada hakikatnya dihimpit oleh keadaan tersebut. Dan begitu juga terkurung nak di luar, atau terkurung inginnya di luar. Sekalipun jasad kita, badan kita dikurung oleh keadaan permasalahan duniawi, maka pada hakikatnya bagi jiwa yang merdeka, pada pemikiran yang lepas, maka yang pada hakikat yang terkurung itu cumalah badan. Maka cita-cita, keinginan, ideologi atau pemikiran kita tidak pernah dikurung oleh apapun di dunia ini. Nah itulah pengertian dan makna dasar dari kata-kata tempi nak diate, tak kurang nak di luar. Ini adalah salah satu kata-kata yang jenius. Pencetus kata-kata ini menurut saya pribadi itulah pencetusnya adalah seorang cendekiawan, seorang ilmuwan, seorang pemikir yang jenius. Karena memang ini kata-kata yang singkat tapi penuh dengan makna, padat dan syarat dengan makna. Dan bahkan kalau kita dalami secara dalam sekali, kita kaji secara dalam, maka kata-kata ini merupakan kata-kata yang luar biasa dan sangat-sangat mind blowing kalau menurut saya pribadi. Jadi begitu kawan-kawan, kata-kata tempi nak diate, tak kurang nak di luar adalah kata-kata yang menganjurkan kita untuk bisa keluar dari setiap permasalahan kehidupan. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang tidak menghadapi atau memiliki permasalahan. Setiap manusia yang hidup ini adalah manusia yang diuji. Makanya kata-kata lainnya dalam kata-kata petatah titih lainnya dalam Minangkabau, dan ameh tan sapuh nambah tanasah manusia tan uji. Maka setiap manusia yang hebat pasti adalah manusia-manusia yang diuji, dan manusia-manusia yang luar biasa adalah manusia-manusia yang mampu keluar dari ujian-ujian tadi menjadi manusia yang merdeka, manusia yang berwawasan lebih luas, manusia yang hebat.
Ya, itu dia. Oke, semoga membantu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.